Inilah batu surga yang digunakan Nabi Muhammad untuk berpijak saat terbang ke langit ketujuh. Perlu diketahui, di kompleks Masjidil Aqsa terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Qubatu Sokro atau Kubah Batu. Saat ini, kubah batu ini dianggap sebagai mahakarya arsitektur Islam. Kubah batu ini dikenal juga dengan nama Dome of the Rock. Bangunan ini terletak di tengah kompleks Masjidil Aqsa dan merupakan bangunan abad ke-7 yang terletak di kota tua Yerusalem, Palestina. Bangunan ini memiliki bentuk persegi 8 dan menggunakan warna emas pada kubahnya. Selama fitnah kedua, Masjidil Aqsa dibangun oleh Khalifah Abdul Malik antara tahun 687 dan 691 di situs kuil Romawi Jupiter Capitolinus. Tidak hanya kubah batu, di dalam kompleks Masjidil Aqsa juga terhadap sebuah benda bernama Sokro. Sokro adalah batu yang terletak di tengah-tengah kompleks Masjidil Aqsa, tepatnya di dalam Qubatus Sokro. Dahulu, batu ini sebagai pijakan Nabi Muhammad ketika hendak bermiraj ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra dan Miraj. Letak batu tersebut berada di ketinggian 1,5 meter dari tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Perlu diketahui, bahwa batu Sokro ini memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, yaitu menjadi tempat ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, yaitu malaikat menyeru dari tempat yang dekat." Quran Surat Qauf ayat 41. Para mufasir menafsirkan, bahwa yang dimaksud dengan penyeru adalah malaikat Israfil, sedangkan makna tempat yang dekat, adalah batu Sohro di Baitul Maqdis, Palestina. Keistimewaan yang kedua, yaitu menjadi bagian dari surga. Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis." Sokro Baitul Maqdis berasal dari surga, dan ia adalah pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik ini menunjukkan, bahwasanya ada dua batu surga yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Makkah, dan Sokro di Palestina. Keistimewaan yang ketiga, yaitu bagian paling suci di Al-Aqsa. Seorang tabi'in bernama Saur bin Said pernah berkata, "Bagian tersuci di bumi adalah Syam, bagian tersuci Syam adalah Palestina, bagian tersuci Palestina adalah Baitul Maqdis, bagian tersuci Baitul Maqdis adalah bukit tempat Al-Aqsa berada, bagian tersuci bukit adalah masjid, dan bagian tersuci dari Masjid Al-Aqsa adalah Sohro." Keistimewaan yang keempat, yaitu nazar Nabi Yakub alaihissalam. Dahulu, pada suatu malam Nabi Yakub pernah melakukan sebuah perjalanan. Ketika kelelahan, beliau lantas tertidur pada sebuah batu. Kemudian, beliau bermimpi melihat tangga yang memanjang dari langit ke bumi. Malaikat pun ketika itu turun padanya. Saat terbangun, beliau kemudian bernazar, di mana, jika beliau bisa pulang ke keluarganya dalam keadaan selamat, maka ia akan membuat sebuah masjid di atas tempat beliau bermimpi tadi. Menurut Imam Ibnu Katsir, masjid itu adalah Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Keistimewaan yang kelima, yaitu menjadi kiblat sholat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Menurut Fatih Zagrut dalam kitab An-Nawazil fi Tarikhil Islam mengatakan, bahwa Qubatus Sokro ini menjadi kiblat para nabi hingga pada masa Nabi Muhammad sebelum hijrah. Ia juga menjadi simbol kiblat yang begitu bersejarah dan bernilai tinggi. Keistimewaan yang keenam, yaitu berada di masjid yang dikelilingi kaligrafi Yasin atau Qalbul Quran. Perlu diketahui, bahwa batu Sokro ini berada di dalam Masjid Qubatus Sokro yang berbentuk segi 6 dan dikelilingi dengan kaligrafi Yasin. Di mana, surat Yasin merupakan Qalbul Quran atau jantungnya Al-Quran. Maka dari itu, jantung umat Islam yang artinya barometer baik dan buruknya umat itu terletak di Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, itulah beberapa keistimewaan Qubatus Sokro yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa berziarah ke tempat ini. Amin.